Allah. Tapi meremehkan orang, bukan itu yang Allah cinta. Tetap tidak apa-apa kau pakai, tetap terima kasih saudaraku karena kita orang Indonesia bukan orang Arab. Oke lah, tetap kau pakai terima kasih, mohon maaf saudaraku. Tapi akhlakmu baik, itu yang disebut hijrah. Tapi kalau pakai kata-kata Arab melecehkan orang, merusak, tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ini ada juga ustadz dakwanya neraka saja terus cerita. Pulang orang dengar ceramah nah bilang, susah orang dengar agama deh, mau lurus angin neraka dan jangan kita. Nah bilang anak muda, enak gini mesti dia bilang apa enak deh, neraka terus, ampun mah, dah enak, bikin takut ceramahnya. Kalau orang tua cocok menceritakan di surga supaya cepat mau mati. Halo. Halo. Ya, salam ya. Ada memang itu Iya, Pak. sebentar Belajar liputan. mengajar melalui YouTube. Beda itu orang belajar di YouTube dengan iya, kelas. kasih nanti ku telepon kita. Kalau di YouTube Bapak tidak detail penjelasannya. 1 menit, apa mau dijelaskan dalam 1 menit? Betul ada di sini nih, betul ada hadis dia kemukakan, tapi tidak lengkap. Ada hadis lain yang mengungkapkan pendapat yang berbeda. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Akhirnya apa? Dia sesatkan orang yang maulid, orang Isra Mi'raj, taksiyah sesat. Masa bos gara-gara dengar ceramah aku bilang sesat? Lebih sesat itu pergi joget-joget. Ini orang dengar ceramah aku bilang bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah masuk neraka. Masa gara-gara dengar ceramah masuk ke neraka, bos? Neraka nenekmu punya neraka. Kasih masuki juga surga, kan luas gitu surga. Kalau kau tidak mau kami di tengah, biar kami di pinggir, kau tunggu di tengah. Yang penting jangan kau kasih masuki neraka, bos. Alangkah lebih bagusnya kalau kita janji orang surga. Kalau kau tidak mau maulid, oke, tidak usah kau maulid. Tapi jangan bilangi kami sesat yang maulid. Sakitnya tuh di sini. Alasannya apa? Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, maka tolong mulai sekarang kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Pada zaman Nabi tidak ada mic. Di anu Jelas. di Asam Malewang. Jelas. Saya bingung kalau ada penceramah memaki saja kerjanya. Rasa-rasanya saya pelajari dari kecil sejarah hidup Rasulullah. Tidak pernah kita dengar Rasulullah berdakwah dengan memaki. Ya? Jadi kalau berbeda pendapat boleh, memaki. Berbeda pendapat itu halal. Yang tidak halal tidak boleh adalah menyalahkan pendapatnya orang. Itu kan enak. Jadi pendakwah itu bisa jadi temannya setan ketika dia punya rasa sombong. Jangan sombong gara-gara ilmu. Kenapa? Kalau Allah marah nak kasih pikul kok. Ada obatnya pikul? Sampai detik ini tidak ada obatnya pikul, Pak. Masya Allah, sudah jam 10 rupanya. Sampai jam berapa orang ceramah ini? 3. Hah? Jam 3. Sampai jam 12? Tidak dikau. Alhamdulillah Pak, saya dengan ceramah ini sehat kembali saya rasa. Saya tadi sakit Pak, wallahi demi Allah, saya singgah di rumah sakit Polman karena sudah panik, saya rasa sakit sekali. Yang saya singgah, alhamdulillah kasih obat, alhamdulillah mulai baik sekarang. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, ini sombong kalau Allah marah, cabut kau punya ilmu. Sehingga ada orang Pak, banyak sekali gelarnya, banyak sekali gelarnya. Akhirnya dia mulai pensiun. Begitu pensiun, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini momi 2 minggu kau keluar, tidak pernah tahu kau cium-cium saya. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah. Berarti siapa ku cium selama ini?
Ternyata pembantunya dicinta. Kau kesombong nak kasih pikun ke Tuhan. Tak bisa kau bedakan mana istri mana pembantu. Jangan juga modus. Kurang pernah sudah dengar ceramah ini pura-pura pikun. Didapat sama anaknya sama pembantu dulu. Kukira mamamu nak. Modus itu Pak. Ya? Yang kedua, penyebab sombong. Apalagi bertambahnya pangkat jabatan. Bupati, wakil bupati, kapolres, ketua DPRD. Jangan sombong, Bos. Sebentar gitu, bupati, wakil bupati. Jangan kesombong, Bos. Jangan kesombong, Bos. 5 tahun Pak Wakil, 5 tahun. 5 tahun. Kalau terpilih lagi 10 tahun. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Cinta kowe. Anggota DPR mau kau sombong, jangan kau sombong. Kau jadi anggota DPR karena kami rakyat pilih kamu. Ini kalau dekat-dekat caleg begini Pak, itu caleg mengemis-ngemis suara. Tolong dek, tolong bantu saya om, bantu saya. Itu sebelum dipilih, sekalinya sudah dipilih, mengaku sebagai raja, susah ditemui. Ini, waktunya mau dipilih jadi budak. Bukan orang Mandar Pak, bukan orang Mandar. Orang Mandar itu baik-baik Pak. Pusat ilmuwan Pak, orang-orang cendekia itu banyak dari Mandar. Saya ingat saya penghafal Quran itu banyak dari Mandar. Sejak saya kecil, orang-orang Mandar. Dan itu orang Mandar itu Pak sederhana orangnya, tidak rewel hidupnya. Maka benar kata Kapal Ustaz, semenjak saya di sini damai rasa hidup saya. Kenapa? Hidup orang di sini tenang-tenang. Itu orang Mandar. Tapi jangan coba-coba diganggu. Kalau kau ganggu, nasare kodoti. Nah kasih lembek kepalamu. Nah kasih terbang gitu. Coba-coba ya. Istilah mereka, gaya hidup mereka adalah tidak mencari musuh. Tapi jangan kau coba ganggu. Kalau kau ganggu, nah kejar kau terus. Ya, itu yang filosofi apa hidup baik. Bapak saudara-saudara sekalian, jadi pejabat jangan sombong. Kalau Allah marah, dia cabut kita punya jabatan. Sekejap saja. Apalagi yang membuat kita sombong Pak? Setelah ilmu, pangkat jabatan, kekayaan, bertambahnya harta. Jangan sombong karena harta. Kalau Allah mau ambil, sekejap saja. Tuh palu, lihat palu, sekejap saja Allah, tidak sampai 7 menit, hilang. Ada dulu sebelum, kira-kira 2 minggu sebelum bencana, saya diundang ke sana orang kaya, pergi ceramah. Setelah tsunami dan gempa, saya pergi ke sana lagi, habis Pak, hidup di bawah tenda. Kalau Allah mau, sekejap saja. Oke lah, anggap tetap punya rumah, tetap punya mobil, tetap banyak hartanya. Tapi kalau Allah marah dengan kekayaan sombongnya kita, maka Allah kasih kita penyakit. Penyakit apa? Dititip penyakit sedikit saja dalam dirinya, akhirnya apa? Dilarang makan daging. Banyak itu orang kaya saya lihat begitu. Dilarang makan nasi. Apa enaknya kalau dilarang makan nasi? Dilarang makan berlemak, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan pisang, dilarang makan lombok. Apa aja bisa namakan? Ubi rebus. La haula wala quwwata illa billah. Padahal uangnya 7 miliar itu di tabungan. 7 miliar uangnya, tapi ubi bisa namakan. La cilaka. Apa nih? Mobilnya memang mewah, mobilnya 1 miliar lebih, tapi di atas mobilnya dia tidak bisa nikmati itu mobilnya. Baru 5 menit di atas mobil stres nih.
Ring. Coba icalan tuh. Maka jangan sombong, Pak. Jangan. Kenapa? Sombong bisa membuat putus persaudaraan. Tuh, yang ketiga, tadi pemilu, sombong. Yang ketiga, yang memutus persaudaraan apa? Serakah. Tahu jaki serakah? Hah? Bahasa Belandanya mangoa. Itu mangoa itu dari Belanda, Pak. Tuh, bahasa Perancisnya mabuaja. Mau ambil semua. Ini putus persaudaraan ini. Banyak kan di tengah-tengah kita begitu. Dia Tommy ketua DPR. Dia Tommy kontraktor. Dia Tommy pedagang. Dia Tommy TPC. Ada semua ambil. Bukan cuma dia, anaknya sing ikut ngambil proyek. Bukan cuma istrinya sing mau ngatur-ngatur jabatan. Bikin bingung ASN kadang-kala kasihan. Dia suka ki Pak Bupati, tapi kalau istrinya Pak Bupati tidak suka ki Ustaz susah juga. Gitu. Kenapa banyak tepuk tangan? Bukan di Majene. Ibu-ibu juga jangan menebar dosa, jangan intervensi, ya. Sampai ada yang bilang sama saya itu, biar sudah mau ditanda tangan sama Pak Bupati, Pak Gubernur, tapi kalau datang tipe-tipe istri ngamuk nggak jadi ditanda tangan. Jangan, Pak, ibu akan tanggung dosanya. Ini juga ibu-ibu jadilah seperti Khadijah. Khadijah itu tidak pernah mengurusi. Ya. Ini sekarang ibu-ibu banyak juga yang mengeluh. Ya. Mengeluhnya kenapa? Karena suaminya tidak betah. Akhirnya dia jajalah suaminya. Dia anggap ini suaminya tahanan kota. Kemana-mana selalu diawasi. Baru 1 jam keluar suaminya menelpon mi, di mana kok Pak? Ada aja di Polres. Bilang balik-balik kok. Ada aja, aku ribut udah dengar semua teman. Ada aja kasihan di kantor ini. Dia bilang foto bedek baru kirim. Banyak polisi begitu kasihan. Ini kasihannya polisi, Pak. Nggak ada itu polisi yang tidak takut sama istrinya. Nggak ada, Pak. Nah bilang itu polisi sebenarnya tidak takut sama istri Ustaz, cuma takut sama istrinya komandan. Dan masalahnya komandan juga takut sama istrinya. Bapak saudara-saudara sekalian, ya. Nah, yang membuat putus persaudaraan itu adalah keserakahan. Kenapa umumnya orang serakah? Karena yang dia pikir kekayaan itu hanya pangkat, kekayaan itu hanya kebun, kekayaan itu hanya duit, kekayaan itu hanya bangunan. Sebenarnya maka dia akan merasa miskin selama-lamanya. Tapi sesungguhnya ketahuilah kekayaan kita, kata Allah, fi ahsani takwim. Inilah badanmu yang sangat baik. Ini nih kekayaan kita. Tidak bisa diambil orang. Apa? Kesehatan. Jangan pernah merasa miskin, Pak. Contoh, ibu-ibu, Bu, mau ku kasih handphone gratis, iPhone X, harganya 29 juta. Hah? iPhone XS Max. Mau? 29 juta harganya, ku kasih ke pulsanya 5 juta, gratis. Mau? Pasti mau. Tapi begitu saya kasih ke ibu langsung tuli. Gak bisa mendengar. Mau ki? Mau di apa handphone kalau tuli maki? Halo. Ini masalah si HP-nya. Halo. Bukan HP rusak, tali kamu gak lancar. Coba. Artinya apa? Yang mahal itu bukan handphone. Yang mahal itu bukan seluler. Yang mahal itu telinga. Allah kasih 2 gratis, tidak perlu kau bayar. Mau dikasih telinga, handphone 50 juta, 100 juta, tapi tuli, saya tidak mau. Artinya yang mahal ini telinga, Pak. Bagusnya lagi tempatnya
berimbang. Bagaimana seandainya satu di pantat, satu di sini? Bah, repotnya itu orang menelpon. Halo. Oh iya. Halo. Kaya kita, coba telinga. Baru telinga itu. Bu. Nih. Kamera ini. Mahal semua ini. Kalau dikumpul ini ratusan juta ini. Dikumpul. Tapi apa ini yang mahal? Bukan. Yang mahal mata. Saya mengajar di Unhas mata kuliah fotografi dan sinematografi. Cara memotret dan cara bikin film. Itu saya ajar di kampus. Ibu harus tahu ini jenis kameranya, berapa megapiksel kekuatannya, harus ditahu berapa kekuatan cahaya ketika kita moto, beda itu ketika ada cahaya begini dan ketika kita di dalam, beda outdoor dalam ruangan dan di luar ruangan itu beda. Harus ditahu berapa kecepatan angin ketika kita ngambil gambar, harus ditahu berapa jaraknya antara kamera dengan yang kita mau foto objek, itu harus diukur semua. Baru bisa ngambil gambar dengan baik. Zoom out, zoom in, diputar. Fokus, kalau mau pakai yang gampang, autofocus. Itu harus ditahu semua. Tapi kamera profesional dia tidak pakai autofocus. Dia lebih pakai manual. Nah, apa itu yang mahal? Bukan. Tapi apa yang mahal? Mata. Biar ada ini, kalau tidak ada mata tak. Mau dipakai. Ayo. Allah kasih kita ini mata gratis, lengkap lensanya, zoom out, zoom innya, dia bisa lihat yang jauh, yang dekat, melalui apa? Retina. Pupilnya itu pupil Pak yang membesar, karena membesar mengecil. Kalau Bapak lihat mata kucing, kalau malam dia buka besar, kalau siang dia tutup, itu pupil namanya. Ya, ini kita punya ada, zoom outnya, zoom innya, itu pupil namanya. Coba, Allah kasih gratis, begitu buka, langsung fokus, tidak perlu diputar. Bayangkan susahnya itu polisi kalau dia pergi kejar penjahat, nah tunggu dulu. Udah tembak, dah kasih fokus dulu. Coba susahnya Pak. Dan hebatnya lagi nih Matata, dia Allah lengkapi dengan sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba Pak, coba mati. Biar 3 tahun tidak ketemu istri masih ditahu istri tak Pak. Itu namanya sensor. Allah kasih itu. Coba bayangkan seandainya tidak bisa dibedakan mana istri mana tetangga. Tak tukar-tukar istri tak Pak. Kenapa ini malam lain-lain rasanya? Ternyata tetangga punya Pak. Masya Allah. Syukuri Allah kasih mata, maka jangan kau merampok uang negara. Serahkan ngambil uang negara, maka tunggu begitu kau pensiun, uangmu yang puluhan tahun kau kumpul, maka akan hilang dengan cara apa? Keluar masuk rumah sakit. Tabungan-tabungan yang kita kumpul puluhan tahun habis untuk cuci darah, habis untuk masuk rumah sakit. Tidak cukup yang kita syukuri ini. Kasih ki mata, kasih ki gigi. Kita kira ini mudah ini gigi Bu. Gigi ini Pak, ada temanku Jadi dia dalam pasang rangka gigi. tablik akbar Polres Bukan Madinah gigi jelang palsu yang boleh pemilu dicabut. 2019. Yang dipasang Pak, paten itu 22 juta satu gigi. Kali ini 32. Apa ya? Pegawai negeri, tidak bisa kau beli. Coba. Ada mahasiswaku pasang kawat gigi. Kawat gigi 17 juta nah pasangan ini. Apa itu kawat gigi mahal? Bukan. Apa yang mahal? Gigi. Biar mau ku pasang kawat kalau tidak ada gigimu. Apa kau mau pakai kawat? Coba luar biasa. Hebatnya lagi nih gigi tak Pak, dibatasi tumbuh panjangnya. Coba kalau dia tumbuh seperti rambut, keluar semua. Saya yakin susah jadi polisi kalau keluar bulunya. Itulah maka syukuri dengan cara apa? Jangan serakah. Kalau kau ambil haknya orang, maka lambat laun dia akan menjauh sama kamu. Di kantor, jangan ambil haknya anak buah. Barangkali kau ambil haknya dia tidak berani melawan. Kenapa? Kau pimpinan. Tapi lambat laun dia akan menjauh dari kamu. Keserakahan memecah belah kita.
Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Sehingga kita negara Republik Indonesia diikat oleh 5 sila. Salah satu di antara 5 sila itu yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Maka Nabi mengajarkan umat Islam itu, orang Majene itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerja sama Pak. Begini mestinya kita. Begini mestinya orang Majene. Kata Nabi seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak. Ada anak muda jalan-jalan tengah malam, tahan tuh kakinya. Kaki yang tahan tuh, mulut langsung berteriak. Indo badina. Coba padahal kakinya yang tahan tuh, langsung matanya cari mana yang berdarah, mana yang berdarah. Langsung tangannya mengusap. Coba padahal kaki yang bermasalah. Tidak ada orang tak bantu kakinya. Siapa suruh kopi jalan? Jalan mau sendiri terus. Ya, satu sakit yang ikut lain merasakannya. Maka seperti letak badan kita ini, ada jadi tangan, ada jadi kaki, tapi satu fungsi tujuannya adalah memajukan baiknya badan kita. Dan itu bisa terjadi ketika tidak ada kesombongan di dalamnya. Ya. Tidak boleh tangan merasa lebih hebat dari perut. Tidak boleh kaki merasa hebat daripadanya. Coba lihat itu mobil, satu tubuh, seperti mobil, satu badan. Itu coba lihat mobil Pak. Hah? Bisa jalan dengan baik itu mobil gara-gara apa? Kompak semua unsur mobil. Ada rem, ada setir, ada bensin, ban, kompak semua. Kalau mereka tidak kompak, tidak jalan itu mobil. Tidak boleh bensin bilang, saya paling hebat di mobil ini. Kalau tidak ada bensin, tidak jalan mobil. Langsung dia bilang rem, baiki mulutmu. Kau kira bisa kau bensin jalan kalau tidak ada rem? Naik mau kepala di mobil tidak ada rem. Mau Pak? Gratis. Dari Majene ke Makassar tidak pakai rem, gratis. Mau? Tidak mau Pak. Nah tersinggung juga ban. Nah bilang kau kira kau saja jago, kempes ban. Bapak bisa jalan mobil kalau kempes. Begitulah kita di Majene. Ada jadi pedagang, ada jadi polisi, ada jadi tentara, ada ASN, ada jadi masyarakat biasa, ada jadi ulama, berbeda fungsi, tapi satu tujuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Majene. Insyaallah, kalau kita kompak, aman. Ya, kalau kita bersatu, indah. Musuh kita bukan polisi. Bayangkan kalau tidak ada polisi di negara kita, Pak. Mau kita melapor, tiba-tiba ada dirampok. Tengah malam kita dirampok, pergi melapor, polisi saya dirampok. Mohon maaf, polisi sudah dibubarkan. Coba, mana repotnya ini seandainya tidak ada polisi Pak? Bukan polisi yang jahat, tapi oknumnya ada yang bermasalah. Begitu ada, jangan juga, maka jangan agak diremehkan Pak. Tidak boleh polisi meremehkan orang masyarakat. Anggota DPR tidak boleh meremehkan masyarakat. Masyarakat tidak boleh menghina pejabat. Karena kita ini satu kesatuan. Kalau satu-satunya ini kompak semuanya, maka insya Allah kita damai. Tapi kalau kita berpecah belah, contohlah Syria. Negara Islam, tapi ribut. Contoh Irak sekarang. Tidak bisa nih Pak. Kenapa ini kita enak dakwah di sini? Karena ada persatuan. Coba ini. Kenapa Bapak betah duduk di sini dengar ceramah berdiri sudah lebih sejam? Kenapa Bapak betah? Karena kita bersatu kompak. Kenapa? Karena udah ceramah di sini. Coba kalau Bapak duduk saja tidak ada penceramah. Mana bisa Pak? Pulang Ki. Begitu juga saya tidak boleh merasa sombong, tidak boleh merasa saya hebat. Ini bisa begini karena ada pendengar. Coba kalau tidak ada pendengar Pak. Saya cerita sendiri di sini. Orang lewat dia bilang, lama itu sakit Pak Ustaz. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ayo kompak. Ya, kita penceramah, enak ceramah begini, karena ini Majene damai. Kalau Majene ribut, tidak bisa orang dagang.
Kalau majene ribut, tidak bisa orang cari nafkah, tidak bisa orang dakwah. Masa saya dakwah? Hati-hati kok kepala kita. Saudara-saudara sekalian, hati kita. Tidak mungkin kita ceramah kalau kita dalam keadaan tidak damai, Pak. Maka wujudkan kedamaian. Kalau damai ini damai majene, siapa yang paling pertama merasakan untungnya? Masyarakat majene. Kalau majene ini rusuh gara-gara pemilu, tetap jalan dilantik presiden, kita sudah rusuh. Maka demi Allah, yang pertama merasakan ruginya kita orang-orang majene. Maka kita semua punya kewajiban untuk menciptakan kedamaian. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Integrity is very important thing in development process. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah proses paling berharga dalam sebuah pembangunan. Sementara berlangsung. Tidak mungkin kita bisa membangun tanpa kedamaian. Itulah sebabnya dulu Pak Harto punya asas pembangunan disebut adalah perdamaian, kerukunan, kedamaian. Tidak mungkin bisa membangun kalau kita rusuh. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak hal yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di tempat ini. Terima kasih Pak Kapolres dan seluruh aparat kepolisian yang telah bekerja keras menciptakan melaksanakan acara ini sehingga kita bisa dakwah dan mendengarkan ceramah dengan sebaik-baiknya. Belum pulang Pak, yang pulang tidak dapat doa. Mari kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.